Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memperkenalkan kepada teman-teman semua sebuah aplikasi pengolah animasi dua dimensi bernama Synfig Studio ya, yang terinstal pada sistem operasi Ubuntu saya. Ini adalah Synfig Studio versi 1.0 ya, yang bisa Anda dapatkan pada situs resmi langsung, yaitu di synfig.org ya. Synfig tidak hanya tersedia untuk Linux, tapi ada juga versi yang dapat Anda install di Windows maupun macOS ya. Beberapa hasil yang sudah saya buat dari Synfig Studio ini bisa Anda lihat di channel YouTube saya di Irfan Pole. Bisa kalian masuk ke karyaku atau masuk ke video. Yang pertama berjudul Mengapa Tidak Harus Menggunakan Open Source. Kemudian yang kedua yaitu Synfig Studio Motion Graphic, Welcome to Genome. Oke, kalian bisa cek hasil dari pembelajaran saya menggunakan Synfig di YouTube saya. Lanjut. Nah, ini bisa kalian lihat antarmuka dari aplikasi ini tidak jauh berbeda dengan pengolahan gambar pada GIMP. Di sini ada toolbox, kemudian ini ada time track yang menunjukkan posisi keyframe. Di sini nanti ada untuk penempatan layer. Di sini ada tools properties atau tools optionnya ini juga. Nah, kelebihan dari Synfig versi 1 ini yang saya ketahui, yang pertama dia memiliki sudah single Windows. Jadi antara property atau Windows dari toolbox, properties, kemudian canvas itu menjadi satu, tidak terpisah-pisah di versi sebelumnya ya. Jika kita ingin memulai project baru, setelah kita buka aplikasinya, kita masuk ke canvas, kemudian properties. Nah, di sini diminta untuk mengubah nama, misalnya di sini belajar. Kemudian untuk image size-nya, saya biasa menggunakan resolusi 1280 kali 720. Setelah itu kita pindah ke tab selanjutnya. Di sini ada frame per second. Nah, untuk standar animasi kalian bisa menggunakan 24 atau 25. Namun saya biasa menggunakan dengan nilai 24. Kemudian ada start time and end time. Kita di start dari frame ke 0 sampai dengan frame ke 120. Ini default dari aplikasi tersebut. Namun bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya 240. Jadi akan menghasilkan 10 detik karena 1 detiknya itu ada 24 frame. Kita tekan OK. Yap. Nah, sini kita lihat. Nah, selanjutnya di atas ini ada untuk render, tools rendernya. Kemudian ada preview. Kemudian ada tools untuk mengubah path, yang ketika kita buat sebuah path di canvas ini, maka tools ini dapat digunakan. Contohnya, misalnya kita gunakan Nah, jika kita nonaktifkan, maka path ini tidak bisa kita edit. Seperti itu. Nah, ini fungsi tools dari yang di atas. Kemudian setiap kita menambahkan objek ataupun file nanti yang diimport ataupun teks, maka akan masuk ke susunan layer di sini.
Selanjutnya kita coba masukkan teks belajar. Oke, kita coba ganti background. Kita tambahkan background. Ya, letakkan posisi ini di bawah sebagai background. Kita berikan warna, misal warna biru, kemudian klik kanan, apply fill color. Yap, seperti ini. Ya. Nah, setiap kita memilih objek di layar, maka parameter dari Windows ini juga akan berbeda, akan berubah. Add to text, untuk patch, untuk rectangle. Ya, saya akan mencoba mencontohkan membuat animasi dasar. Kita hilangkan dulu, kita hit untuk tulisannya. Untuk melakukan pergeseran atau transform animation, start dari frame ke 0, lalu kita aktifkan terlebih dahulu turn on animation editing mode. Nah, maka pada kanvas akan terlihat frame berwarna merah. Ini artinya kanvas siap merekam aktivitas dari objek yang akan kita pilih. Lalu kita pindah ke frame yang selanjutnya, yaitu ke 24, contohnya di sini. Lalu kita gerakan, kita geser. Nah, secara otomatis akan tercipta keyframe dari aktivitas objek yang bergerak. Yep. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk pembuatan animasi. Masih banyak lagi yang dapat saya jelaskan nantinya seiring dengan berjalannya materi-materi yang saya akan berikan. Di sini saya hanya akan mencoba mengenalkan kepada teman-teman ada sebuah aplikasi open source yang bisa diandalkan menurut saya dan bagus untuk dipelajari. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga masih diberikan waktu untuk memberikan tutorial lebih lanjut mengenai Synfig dan animasi-animasi lainnya. Terima kasih.